Annyeonghaseyo, sekarang review drama Mr. Queen. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini berlatar belakang zaman Joseon yang bergenre romance komedi. Bercerita tentang No Touch Prince atau Queen Cheorin yang tiba-tiba kehilangan jiwanya yang dirasuki oleh Jang Bong-hwan. Jang Bong-hwan adalah seorang koki di masa sekarang di Blue House, yaitu kediaman Presiden Korea. Bong-hwan memiliki jiwa yang bebas dan juga percaya diri dengan semua yang dilakukannya. Tapi entah bagaimana rohnya masuk ke tubuh Ratu Kim So-young yang hidup di masa Joseon. Bong-hwan pun harus beradaptasi dengan kehidupan kerajaan dan menjadi seorang wanita. Raja Cho-jong memiliki sebuah rahasia dan dianggap sebagai raja boneka yang dikendalikan oleh ibu ratu dan juga tangan kanannya. Sifatnya pun terlihat lembut dan juga santai, tapi sebenarnya dia memiliki suatu hal yang membuatnya jadi kuat dan bisa menjadi raja yang dicintai oleh rakyatnya. Ada juga Ratu Sunwon, yaitu istri dari mendiang Raja Ratu Sunjo. Dia adalah yang memegang kuasa untuk menurunkan Raja Chojong yang dianggap sebagai boneka. Kehidupan di kerajaan berjalan seperti biasa, tapi berubah saat sang ratu yang akhirnya kembali setelah tak sadarkan diri beberapa hari. Sebelumnya, calon ratu ini tiba-tiba terjatuh ke dalam danau dan membuat roh Tuan Jang masuk ke dalam tubuh ratu. Tuan Jang pun berusaha untuk kembali ke tubuhnya karena tak suka dengan masa Joseon yang semuanya harus diatur. Tapi akhirnya ia berusaha untuk bertahan dengan aturan kerajaan yang mengikat dan berada di dalam tubuh sang ratu. Saat menjalani kehidupan di masa Joseon, ratu bisa melihat bagaimana sikap raja yang sebelumnya ternyata sebagai musuh bebuyutannya. Sang ratu pun yang sebelumnya bersikap sinis dengan selir-selir karena dirasuki oleh roh Tuan Jang, mencoba untuk berteman dengan para selir karena ia tertarik dengan sosok seorang wanita. Dan raja yang ternyata jatuh cinta dengan sang ratu malah terus membantunya, bahkan mereka bekerja sama untuk menutupi rahasia mereka masing-masing. Jadi apa saja yang terjadi di zaman Joseon dengan Tuan Jang yang hidup di masa sekarang? Komentar gue sama drama ini tuh drama sebenarnya kan remake dari dramanya yang ada di Cina sebelumnya gitu. Dan ini awal drama itu penuh banget kontroversi ya, karena kan emang ngebahas raja. Tapi mereka tuh kayak rajanya tuh dibuat buruk gitu. Kayak baca buku yang erotis dan lebih mencintai wanita, banyak wanita lah intinya gitu. Tapi akhirnya pihak produksi ngasih tahu kalau emang ini tuh cuma fiksi dan nggak berhubungan sama sejarah, cuma nama-namanya aja kali ya diambil. Tapi ini digambarin gimana kehidupannya raja dengan ratu yang rohnya itu adalah orang di zaman sekarang. Yang lucu di drama ini pas awal itu si Mas Choi Jin Wook ya. Ini tuh sebelumnya kan dia jadi zombie, nggak ngomong-ngomong tuh di episode awalnya. Tapi sekarang dia cuma suara doang, tapi nggak ada orangnya. Kayak nasib dia emang ya. Terus gue salut banget sama jadi ratu si Shin Hye Sun. Ini tuh aktingnya bagus banget. Jadi dia tuh sebenarnya kan beda banget karakternya waktu pas dia jadi balerina. Sekarang jadi ratu dengan jiwa cowoknya itu, wah, naikin rok, angkat kaki, suaranya juga berubah gitu. Dan ini menurut gue pas banget pilihannya. Yang bikin lucu lagi drama Korea di zaman Joseon ini, si Tuan Jang ini kan hidup di masa sekarang. Jadi dia tuh bawa-bawa kebiasaan di masa sekarang ke zaman Joseon nih ya. Yang gue inget tuh waktu dia nari Blackpink gitu, lucu banget. Terus dia bawa kentang tornado gitu ke masa Joseon, dan dia nyoba-nyoba menu di masa sekarang untuk bisa dibuat di masa Joseon, persembahan buat para kerajaan gitu. Jadi menu-menunya tuh kalian mesti nonton deh, itu bener-bener lucu banget dan
plesetannya tuh dapet aja gitu. Drama ini gue juga suka sama Kim Jung Hyun ya. Akhirnya dia bisa balik lagi ke dunia acting dan jadi lead male setelah sebelumnya jadi second male. Dan dia juga sempat sakit kan karena psikisnya juga sih ya gitu. Akhirnya terpaksa harus keluar dari drama. Tapi menurut gue si Jun Young ini nggak kelihatan banget kehilangan feel actingnya. Dia tuh bener-bener jadi sosok raja yang emang sayang sama wanita juga gitu. Jadi bener-bener tuh pas banget pilihannya, dan menurut gue dia emang berhasil membuat sosok raja yang dikagumi juga sih sama rakyatnya. Sama kayak di dramanya Elle yang sebelumnya, Royal Secret Agency, menurut gue tuh drama Joseon itu atau drama kerajaan lah ya, itu bener-bener butuh banget banyak orang untuk jadi cameo. Bahkan penjaga atau penjual yang di pasar tuh kan ini banget ya, banyak banget gitu. Terus ada juga pelayan-pelayan tuh yang bawain air untuk ngisi danau. Kalau sekarang mungkin bisa diisi pakai selang ya, kalau dulu nggak ada kayaknya. Itu kerasa banget sih kerajaannya. Dan menurut gue di drama ini juga nggak terlalu banyak adegan perkelahian dan pembunuhan, tapi lebih banyak trik dari raja yang nggak mau diredain sama orang-orang. Nah ini tuh kalian bisa lihat gimana mereka membuat trik untuk bisa naikin raja lagi yang sebelumnya dianggap sudah meninggal. Oh ya, drama ini juga kita bisa diliatin kalau zaman dulu tuh emang ternyata ada perdukunan gitu ya. Dan dari dulu tuh emang dilarang. Bahkan mereka tuh bisa kayak ngirim guna-guna gitu buat nyelakain orang, tapi itu dilarang. Nah si ratunya dulu tuh pingin banget kan ngejatuhin raja gitu. Jadi dia tuh bener-bener bikin kayak ruangan gitu yang itu buat berdoanya gitu. Jadi ya biasanya kan kalau cerita kerajaan itu pasti konfliknya ya kalau nggak tahta, korupsi gitu kan ya. Tapi di drama ini kita bisa lihat juga sikap ratu yang emang jiwanya ada di zaman sekarang itu beda banget sama ratu-ratu yang emang ada di drama kerajaan gitu kan. Karena emang jiwanya modern, jadi bener-bener kayak ngasih sesuatu hal yang beda aja sih drama ini. Bahkan kan dia koki, jadi dia juga bikin menu-menu makanan atau strategi-strategi yang dia kasih tahu karena dia udah tahu tuh cerita sejarah sebelumnya tuh seperti apa. Untuk adegan kiss biasanya tuh kalau di drama kerajaan kurang begitu diperhatikan kan ya, karena konfliknya pasti tentang tahta dan penurunan raja atau korupsi gitu. Tapi di drama ini adegan kissnya menurut gue cukup lebih hot, dan ini dibandingkan drama Ji Jang Wook yang waktu jadi pelayan toko itu. Di sini emang Jun Hyuk tuh juga ada bad scene-nya juga, dan menurut gue dia udah balik lagi feel-nya untuk jadi kembali ke acting, dan bagus banget sih menurut gue, nggak ada yang kurang dari drama ini. Ini drama tuh awalnya gue pikir cuma 16 episode ya. Jadi pas 16 episode itu gue kaget gitu. Kok tiba-tiba ratunya tiba-tiba hamil gitu. Sekali mereka tidur langsung bisa hamil. Terus ternyata kan 20 episode, dan gue pikir tuh akan berakhir sedih karena di drama aslinya tuh mereka akhirnya sedih gitu. Tapi untungnya penulisnya tahu kalau penonton itu nggak suka yang sad ending, akhirnya dibuat happy ending antara si ratu sama rajanya, dan juga si tuanjangnya di masa sekarang juga happy ending juga. Gue sih bener-bener nggak nyangka sebenarnya akhirnya tuh bener-bener happy ending. Bahkan ada yang lucu waktu pas ada fotonya si raja gitu. Itu bener-bener menurut gue bagus ini drama. Ini tuh paket lengkap banget, dapet banget lucunya, dan ini satu-satunya drama kerajaan yang bikin ngakak dan ngurangin keriput. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Mr. Queen. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.
Kamsahamnida yang nonton. Annyeonghaseyo.